Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tapi jangan salah, ini bukan berarti kaum pria bisa merasa tenang dan aman begitu saja. Ternyata ada 4 golongan pria yang juga terancam masuk neraka karena lalai terhadap tanggung jawab mereka terhadap wanita selama hidup di dunia. Penasaran siapa saja 4 golongan pria tersebut dan apa yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka? Simak terus video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Kita lanjut ke golongan yang pertama, yaitu suami yang menindas dan mengabaikan tanggung jawab. Seorang suami yang menindas dan mengabaikan tanggung jawab adalah suami yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini bisa mencangkup segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional, serta pengabaian terhadap kebutuhan istri baik secara material maupun spiritual. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan ketidakadilan bagi istri, tetapi juga bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga yang berdampak negatif pada anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-19. Nah, selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari siksa neraka. Yang pertama, itu menghormati istri. Selalu berbicara dengan lemah lembut kepada istri, menghargai pendapatnya, dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhannya. Contoh amalan yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarganya, serta memastikan istri memiliki waktu untuk ibadah dan mendalami agama. Sekarang contoh ketiga, yaitu menghindari kekerasan, mengendalikan emosi dan menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap istri. Jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikan dengan dialog yang baik-baik saja. Sekarang mari kita lanjut ke golongan yang kedua, yaitu anak laki-laki yang durhaka dan mengabaikan orang tua. Nah, anak laki-laki yang durhaka ini itu adalah mereka yang tidak menghormati, tidak peduli, dan tidak menjalankan kewajiban mereka untuk merawat orang tua mereka, terutama di masa tuanya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk dosa besar yang tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-23. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tentunya merawat orang tua. Menyediakan waktu untuk merawat orang tua, khususnya saat mereka sudah usia lanjut dan membutuhkan bantuan yang lebih. Contoh amalan yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan orang tua. Memastikan kebutuhan finansial dan kesehatan orang tua terpenuhi, serta memberikan perhatian penuh terhadap kenyamanan mereka. Contoh amalan yang ketiga, yaitu berdoa untuk orang tua. Selalu mendoakan kebaikan dan kesejahteraan bagi orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa doa anak yang soleh adalah salah satu amalan yang tidak terputus atau amal jariah. Sekarang kita lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu ayah yang lalai dalam tanggung jawab dan bimbingan. Itu adalah ayah yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan spiritual, moral, dan fisik anak-anaknya. Seorang ayah memiliki peran penting sebagai pemimpin dan teladan dalam keluarganya, khususnya dalam mendidik anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Ketika ayah tidak melaksanakan kewajibannya, anak-anak bisa tumbuh tanpa bimbingan yang tepat, yang dapat menyebabkan mereka menjauh dari ajaran Islam dan menghadapi masalah dalam kehidupan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya.
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya mendidik anak dengan baik. Ayah harus secara aktif terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang agama, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Contoh amalan yang kedua yaitu memberikan teladan yang baik. Ayah harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku, ibadah, dan akhlak, sehingga anak-anak dapat mengikuti jejaknya. Contoh amalan yang ketiga yaitu memastikan kebutuhan spiritual dan material. Ayah harus memastikan bahwa anak-anaknya memiliki akses ke pendidikan agama yang cukup dan kebutuhan material agar mereka tumbuh dengan baik. Sekarang kita lanjut ke golongan yang keempat, yaitu saudara laki-laki yang mengabaikan perlindungan dan kewajiban. Nah, itu tuh adalah mereka yang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi dan mendukung saudara perempuannya, terutama ketika ayah mereka sudah tiada. Islam menempatkan tanggung jawab besar pada saudara laki-laki untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan kesejahteraan saudara perempuannya. Mengabaikan tugas ini tidak hanya berarti gagal melaksanakan peran sebagai pelindung, tapi juga bisa mengakibatkan kerugian besar bagi saudara perempuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-34. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga mereka dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersama aku." Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu melindungi kehormatan saudara perempuan. Saudara laki-laki harus bisa menjaga saudara perempuannya dari perbuatan yang melanggar syariat, serta memastikan mereka terhindar dari pengaruh buruk. Contoh amalan yang kedua yaitu memberikan dukungan finansial dan emosional. Saudara laki-laki harus siap membantu secara finansial dan memberikan dukungan emosional, terutama jika saudara perempuannya berada dalam kesulitan. Contoh amalan yang ketiga, menjaga silaturahmi dan mendukung. Saudara laki-laki harus terus menjaga hubungan baik dengan saudara perempuannya, memberikan nasihat yang baik, dan mendukung mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.